boleh disampaikan dari owner dari Hanania ya. Pertama, yang kita sebagai tim legal sampai saat ini kita mencoba menelusuri. Kemarin saya juga diskusi sama teman-teman lawyer, apa menurut kalian yang bisa kita lakukan untuk pembelaan secara dari hukumnya yang kalian ikuti? Karena kan saya di sini kan managing partner aja, yang bekerja legal in house-nya itu Mas Yusran, Bang Putra juga ikut bantu juga. Maka dari itu saya bertanya sama tim lawyer, apa selama ini yang kalian ketahui? Kenapa? Udah dicek belum mutasi rekeningnya, kemana uangnya gitu? So far sejauh yang saya ketahui, jadi selama bulan Maret itu ada force major yang dimana ada apa bang? Perang ya, ada perang. Pada saat itu ada keberangkatan kurang lebih ini yang disampaikan dari owner ya, 800 jamaah yang harus ditanggungjawabkan selama 11 hari, yang dimana hotel, makan, segala kebutuhannya itu harus ditanggungjawabkan oleh pihak Hanania, yang dimana pada saat itu beliau mencoba untuk mau tidak mau menutup uang yang sudah ada untuk tetap supaya jamaah yang pada saat itu di sana tetap terhandle dan tetap bertanggung jawab gitu. Lalu akhirnya dia menutup pakai uang yang ada, dia tutup semua itu jamaah yang harus diterbangkan. Sepengetahuan saya seperti itu, tapi selebihnya sampai saat ini kita belum mengetahui apapun kenapa sampai saat ini keberangkatan itu tidak terrealisasi. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke legal in house yang selama ini kerja di Hanania ya. Memang perlu saya sampaikan bahwa memang kita masuk pada bulan Maret. Nah pada saat itu memang pada mulai awal ada kejadian itu pada bulan Februari ya. Nah bulan Februari pada saat itu ada perang. Nah pada saat ada perang, sebelum terjadinya perang memang ada kendala itu inaktif tiket. Inaktif visa. Inaktif pada saat itu ada terjadi inaktif visa, dan itu semua ditutupin oleh Hanania untuk menerbangkan jamaah itu. Pada saat dia diterbangkan itu terjadi lagi perang di Timur Tengah. Nah untuk sehingga tidak ditelantarkan jamaah itu semua ditanggung oleh Hanania. Nah apa yang dijelaskan ke kami itu adalah terkait dengan memang operasionalnya membengkak. Nah seperti itu yang disampaikan ke kami. Nah hingga pada saat ini memang banyak jamaah dari Hanania menghubungi kami, tetapi apa yang kami sampaikan kepada jamaah bahwa memang kami cuma memberikan legal, kami cuma bukan pengambil kebijakan di perusahaan itu. Jadi apapun itu semua yang mengambil kebijakan adalah direksi, bukan kami. Seperti itu ya yang kami sampaikan. Oh, artinya bahasa-bahasa nombokin gitu ya bang ya? Ya memang ada. Kenapa nggak langsung dikasih tahu ke jamaahnya bang? Nah terkait dengan itu kami nggak paham karena memang pada saat itu kan kami belum masuk. Nah ini terjadi mulai dari Februari pada saat force majeure itu, inaktif visa, seperti itu. Ini kan kami sampaikan karena walaupun kami bukan lagi kuasa, kami tim legal ya, dan saat ini kami juga setelah mengajukan pengunduran diri, ini surat pengunduran diri kami. Walaupun kami sudah tidak lagi sebagai kuasanya dari Hanania, tapi di sini kami hanya ingin menyampaikan apa yang Hanania atau owner pernah sampaikan ke kami. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hal tersebut menyebabkan kerugian dan akhirnya dia memutuskan untuk memakai uang-uang yang sudah masuk di travelnya, akhirnya menutup itu semua, namun akhirnya tidak bisa tertutupi. Tapi sejauh ini owner Hanania selalu mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari utang-utang kemana-mana, sampai kemarin mau pinjaman ke bank, minta tolong bantu saya juga. Terus mungkin akhirnya sudah keburu viral, jadi pinjaman itu tertunda gitu, di banknya udah diproses. Kalau boleh tahu sekitar berapa sih untuk peminjam itu keluarga? Jaminannya saat itu saya nggak tahu ya jaminannya itu punya siapa. Saya pastikan saya bertanya apa yang kalian bisa berikan. So far dari
beberapa case yang saya pelajari, ada orang yang memilih untuk pergi gitu aja, kabur gitu aja. Tapi kalau saya sedikit, walaupun ini salah ya, saya tidak membenarkan, tapi saya sedikit mengapresiasi dia tidak pergi, dia tidak kabur, dia menghadapi jemaah, dia mencoba untuk bertanggung jawab, dia terus menjual semua barang-barangnya dia yang ada. Mobilnya memang saat ini saya sampaikan tidak ada mobil yang ada BPKB-nya. Kalau ada BPKB-nya pasti saya akan ambil dan untuk ya udah untuk beresin itu aja gitu. Terus rumah-rumah saya coba untuk cari tahu, juga rumahnya juga sudah habis juga, tergade karena dia pinjam uangnya itu untuk membayar semua jemaahnya. Jadi menurut saya melihat masih ada tanggung jawab yang dilakukan dari Hanania. Di sini saya bukan untuk membela, ini saya hanya menjelaskan apa yang mau disampaikan saat itu klien saya saat itu ke publik. Cuma khawatirnya kalau dia sampaikan pasti dia akan disampaikan nggak bener aja gitu. Jadi walaupun saya udah bukan kuasanya lagi, tapi saya mencoba untuk membantu apa yang dia mau sampaikan. Alasan Tim legal mengundurkan ini, diri apa? Tim legal ini menganggap ini permasalahan individu bukan korporat gitu. Apa gimana? Ya, kalau terkait persoalannya sebenarnya mungkin analisis sementara ya, kami juga belum mengenai soal keuangan, itu lebih kepada biaya operasional yang membengkak karena ada peristiwa di Februari tadi disampaikan inaktif visa dan sama biaya selama masa perang. Jadi gagal berangkat itu menimbulkan biaya yang cukup besar. Jadi itu yang disampaikan kepada kami. Secara laporan keuangan kami juga belum pernah lihat kan, karena yang hasil audit eksternal maupun internal. Jadi artinya kesimpulan bahwa ini dipakai pribadi atau fraud atau sebagainya itu kami belum bisa pastikan. Kurang lebih gitu. Kaica, terkait kabar Kaica pernah ikut berangkat juga lewat Hanania, seperti apa sih? Oke. Kan kabarnya kan sebagai BA ya. Ini sedang ramai ya, sampai di beberapa Saya sampaikan aja bahwa sekitar Februari itu Kaica itu udah bantu cukup besar ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke para penyidik. Di rekening korannya Hanania itu ada transferan dari Kaica mungkin jumlahnya cukup besar ya, miliaran. Jadi kalau disampaikan saya di endorse, Ya. saya dibayar, itu Berarti- saya sangat membantah, itu semua salah. Saya pada saat itu memang memposting, tapi saya memang mau berangkat pergi umroh. Saya mau berangkat pergi umroh, lalu dia bilang, "Kak, aku kasih potongan ya 5 juta rupiah." Nah, kalau dari red card saya 5 juta ya nggak worth it dong, saya mau posting. Tapi karena dia teman saya, ya udah saya anggaplah, ya udah deh saya bantu. Saya memang mau bikin postingan, ya udah saya tag lah. Jadi kalau dibilang saya di endorse, saya brand ambassadornya, kita selaku tim legal itu menerima uang banyak. Iya. Nah, jadi kalau sudah nanti laporan polisinya masuk di Polda Metro Jaya, kan sudah banyak tuh membuat laporan polisi. Nanti kan mungkin pihak kepolisian berhak untuk membuka mutasi rekeningnya, seperti yang disampaikan Bang Putra. Mungkin banyak mutasi rekening justru dari saya kirim, saya memberikan bantuan miliaran untuk Hanania. Pada akhirnya memberikan bantuan dengan nilai yang tidak cukup kecil ya, artinya besar. Ini kenapa sih Kak? Apakah memang murni ya karena pertemanan, atau mungkin ada apa yang mungkin membuat Kaica tergugah untuk bantu? Tadi saya membantah kalau saya disampaikan kalau saya sebagai artis yang dibayar, dan kebanyakan uang itu buat bayar artis-artis. Jadi kalau artis yang lainnya saya nggak tahu, tapi kalau saya tidak dibayar, saya tidak di endorse, tapi pada saat itu saya mau berangkat. Pas mau berangkat dia mau memberikan potongan ke saya 5 juta rupiah, dan memang saya memposting itu atas dasar karena Hanania itu ownernya adalah teman saya juga. Saya bantu bisnis orang karena saya tidak mengetahui dan melihat hal ini akan terjadi. Lalu kalau dibilang saya dibayar, itu saya bantah berat karena semua Ya, nanti teman-teman bisa tanya lah di rekening koran itu ada justru pada sekitar saat bulan permasalahan ini saya Februari. banyak membantu. Oke, Kak. Tapi mengetahui nggak apa sih alasan Hanania ini melakukan penipuan? Karena dari statementnya di Polda juga dikatakan kalau duit ini dipakai untuk gali lubang tutup lubang gitu.
Itu tadi yang seperti saya sampaikan, yang saya ketahui, dan sepertinya yang owner kemarin titipkan cerita, saya ingin ceritakan itu apa adanya, dan sepertinya masih make sense ya. Jadi mungkin bisa cek juga di rekeningnya nanti kalau pada saat ada laporan polisi ini apakah benar. Saya juga tidak tahu faktanya, apa yang disampaikan itu, apa yang saya sampaikan itu karena apa yang disampaikan dari owner, karena adanya force majeure yang terjadi di bulan Maret, perang itu, dan akhirnya dia harus bertanggung jawab puluhan miliar di situ karena dia mencoba untuk menerbangkan jamaah-jamaah yang saat itu tertunda dan tidak bisa flight ke Indonesia. Karena saat itu juga saya salah satu orang yang di situ dan tidak bisa dengar saat itu saya tidak bisa flight, tapi alhamdulillah karena penerbangan saya Garuda saya bisa flight. Yang lainnya itu tidak bisa flight, benar-benar tidak bisa flight. Makanya waktu itu saat itu owner sempat memposting dan ngetek Emirates, Kemenhaj untuk minta bantuan. Ini gimana nih, kok kita yang harus bertanggung jawab semua, duit dari mana? Sedangkan keuntungan dari travel itu kan sangatlah tipis ya. Terus kalau dia harus bertanggung jawab 11 hari dengan jamaah yang katanya 800 orang, itu kan cukup besar gitu. Maka dari itu dia mencoba untuk menutup uang yang ada, akhirnya tidak tertutup, alhasil menjadi seperti ini. Itu yang saya ketahui, yang katanya seperti itu, makanya saya sampaikan apa adanya yang disampaikan dari owner. Kak, berapa lama mengenal sosok owner sendiri? Oh, kalau teman saya kenal sekitar sudah 2 tahun. Apa pengusaha travel atau seperti apa sih, Kak? Atau Sebagai pengusaha travel aja. Memang kan teman-teman yang lain kan pada berangkat dengan Hanania, maka dari itu saya juga kemarin sempat kakak saya pakai Hanania, dan so far oke. Dan saya merasa ini adalah perusahaan besar dan perusahaan yang bagus, yang amanah, karena saya sendiri udah beberapa kali dengan Hanania dan so far oke. Ya mungkin ada permasalahan sedikit tapi itu semua masih oke lah, karena kan semua nggak ada yang sempurna. Oke, Beca, tadi emang selama ini pakai kakaknya adik. Hati nurani saya yang saya juga nggak kuat, nggak tega. Banyak yang mendm saya, Kak, kita udah kumpulin duit dari jauh-jauh hari, dari bertahun-tahun untuk orang tua saya bisa umroh. Rasanya saya kalau saya dibayar miliaran itu saya kasih untuk mereka. Saya bilang ya, Bang, kalau kita dibayar ini miliaran, Bang, miliaran itu kita kasih, kita buat mereka gitu sih. Karena kita kan kerja bukan karena uang aja kan gitu. Dengan adanya kayak gini rasanya, wah, zolim gak nih ya kalau kita terus membela walaupun ada hak dari owner yang bisa disampaikan atau dari secara hukum yang bisa dibela gitu. Sebenarnya bisa kami lakukan, cuma rasanya hati saya juga agak berat gitu untuk melanjutkan ini semua. Oke, dengan mundurnya Persib tidak ingin juga menyakiti hati umat yang lain dalam artian korban-korban kan. Tapi kan di hari waktu di SPKT Polda itu sudah putus kuasa, tapi kan waktu itu Bang Andi masih mendampingi. Nah, Apa itu bentuk apa nih? Bentuk rasa kasihan atau apa gimana Bang? Oke. Waktu itu kan memang pada dasarnya di tanggal Boleh 28 ya. lurus Bang. Apa? Boleh Oke. lurus. Di 28 itu memang niatan daripada jamaah itu untuk dimediasi di Polda Metro. Nah, karena waktu itu kami sebagai tim legal, kami itu belum pernah sama sekali mendapatkan kuasa hukum untuk pendampingan ya. Nah, makanya kami dampingi Mas Farhan itu pada waktu itu karena keinginan jamaah memang ingin dimediasi tuh di Polda. Tapi kita sampai nggak tahu ternyata memang dibuatin LP pada waktu itu. Kenapa kami mendampingi pada saat itu? Waktu pada saat di BAI Mas Farhan pun kami nggak mendampingi ya, gitu. Karena memang sebatas bahwa kami ini tim legalnya gitu loh. Bukan kami mendapatkan kuasa untuk melakukan pendampingan terhadap perkara hukum yang sedang dijalani oleh Mas Farhan. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa lihat di situ lawyer-lawyer dari Persia nggak terlalu banyak berbicara kan, karena saya minta kemarin kan kita paginya sudah membuat surat pengunduran diri tanggal 28 Mei pagi. Kita benar-benar nggak tahu kalau itu siangnya dibawa ke Polda Metro. Kita nggak tahu. Akhirnya Yusran hubungi saya, Kak,
ini Farhan dibawa ke Polda Metro. Karena saya sedikit jelaskan karena memang pada awalnya itu nggak ada niatan kita mau ke Polda ya. Iya, betul. Awalnya itu si Farhan menghubungi saya, dia mau datang memang menyampaikan bagaimana sebenarnya kondisi mereka. Dia mau menyampaikan terkait dengan tawaran opsi apa sih yang harus disampaikan ke jamaah. Tapi jamaah kan memang ada yang nggak menerima, akhirnya dikirimlah dia ke Polda Metro. Tapi kalau saya ini menyampaikan hingga saat ini si pihak Hanania itu rasanya kalau saya pribadi masih mau bertanggung jawab. Karena kenapa ya, kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab mungkin saja dia hilang begitu aja kan, tapi dia masih muncul pada saat itu. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin dari kondisi Farhan sendiri seperti apa Farhan ketika dan Puput. di SPKT itu sendiri Bang, mungkin bisa situasinya kan cukup Ramai ya Bang, kisruh. ya kisruh ya. Itu kita dampingi atas dasar kemanusiaan ya, Betul. karena teman ya gitu. Tapi saya minta untuk teman-teman untuk apabila dimintakan untuk apa yang harus disampaikan, rasanya saran saya kurang pas, diam aja dulu karena kita hanya mendampingi atas dasar teman dan kemanusiaan. Dan tadi juga dari pagi 85 mitra melaporkan 2 sejoli itu ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama, hal yang sama, tapi LP-nya disatukan. Bagaimana Kak? Kan udah jatuh ketimpa tangga, nyusruk lagi gitu, diinjek-injek lagi. Ya kita hormati semua proses yang sedang berjalan aja. Gitu. Saya juga kan di sini kan selama, makanya tadi saya tanya ke teman-teman apa yang kalian ketahui sejauh ini, sudah cek apanya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kita kan juga tidak terlalu dibukakan persis gitu. Saya rasa kalaupun misalnya ada laporan-laporan yang masuk ke Polda terkait dengan Hanania, itu mungkin bukan kapasitas kami untuk menjawab itu karena memang laporan Belum tersebut dapat belum ada kuasa kuasa. ke kami. Seperti itu ya, kalau dari saya. Oke. Kalau untuk sikap